Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Warniati. Saya dari kelompok 3, dasar-dasar perilaku kelompok. Pengertian kelompok sendiri adalah dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kelompok sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok formal dan informal, di mana kelompok formal sendiri memiliki struktur organisasi di dalamnya. Contohnya seperti organisasi OSIS dan pemerintahan. Sedangkan kelompok informal tidak memiliki struktur organisasi di dalamnya, contohnya arisan. Selanjutnya ada kelompok komando, yang dimana kelompok komando ini terdiri dari individu-individu yang melapor secara langsung kepada manajer. Kemudian ada kelompok kepentingan, di mana pekerjaan dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau memiliki tujuan khusus. Yang ketiga ada kelompok tugas, di mana pekerjaan dilakukan bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Selanjutnya ada kelompok persahabatan, di mana kelompok ini ditetapkan bersama-sama karena mereka memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan kelompok. Yang pertama ada forming stage, dicirikan dengan banyaknya ketidakpastian di dalam suatu kelompok. Yang kedua ada storming stage, dicirikan dengan adanya konflik di dalam suatu kelompok. Yang ketiga ada norming stage, di mana dicirikan dengan terbentuknya kekohesifan dalam suatu kelompok tersebut. Selanjutnya ada performing stage, ketika kelompok sepenuhnya sudah berfungsi. Yang kelima ada adjuring stage, di mana perkembangan kelompok untuk kelompok sementara dicirikan dengan kesungguhan di dalam penyelesaian aktivitas dalam suatu kelompok. Selanjutnya, hal-hal yang membentuk perilaku di dalam kelompok. Yang pertama ada norma. Norma sendiri dapat diartikan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kelas-kelas norma sendiri, yang pertama ada norma kinerja, yang mana norma yang menggambarkan kesepakatan tim dengan kinerja, seperti misalnya seberapa keras usaha kerja yang harus dihasilkan. Yang kedua ada norma penampilan. Yang ketiga ada norma tata sosial atau kebiasaan umum yang menjadi patokan. Yang keempat ada norma alokasi sumber daya. Selanjutnya yang kedua ada status, di mana status ini adalah salah satu tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial atau masyarakat secara umum sehubung dengan keberadaan orang lain di sekitarnya. Yang ketiga ada ukuran. Ukuran dalam kelompok yang lebih kecil lebih cepat dalam menyelesaikan tugas daripada kelompok yang besar. Dan di dalam kelompok kecil, individu bekerja lebih baik daripada kelompok yang lebih besar. Tapi dalam hal pemecahan masalah, kelompok besar yang memiliki nilai yang lebih baik daripada kelompok kecil. Selanjutnya ada kemalasan sosial atau social loving. Social loving sendiri adalah kecenderungan individu untuk mengurangi motivasi dan usahanya saat bekerja sendiri. Dampak-dampak dari social loving sendiri, yang pertama, dapat memicu iri hati dalam kelompok dan menurunkan potensi dengan kohesivitas sebuah kelompok dan berpengaruh pada performansi, kehadiran, dan kepuasan kerja. Yang kedua, ada hilangnya motivasi. Anggota akan mempengaruhi kinerja anggota kelompok lain. Yang ketiga, akan menghilangkan kesempatan individu untuk melatih keterampilan dan mengembangkan dirinya. Yang keempat, individu yang melakukan social loving, produktivitasnya akan terhambat karena harus bekerja dalam sebuah kelompok. Yang keempat ada komposisi atau demografi kelompok atau suatu tingkatan di mana anggota kelompok berbagi atribut demografi bersama seperti umur, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, dan lamanya pengabdian di dalam kelompok tersebut. Yang kelima ada kekohesifan, di mana tingkatan anggota kelompok tertarik satu sama lain dan dimotivasi untuk tetap di dalam kelompok tersebut. Peningkatan kepaduan kelompok, yang pertama, membuat kelompok yang lebih kecil. Yang kedua, mendorong kesepakatan dengan anggota kelompok. Yang ketiga, meningkatkan waktu bersama kelompok. Yang keempat, meningkatkan status kelompok dan merasakan kesulitan di dalam kelompok tersebut. Yang kelima, mendorong persaingan dengan kelompok lain. Yang keenam, memberikan penghargaan kepada kelompok dan bukan kepada pribadi. Yang ketujuh, mengisolasi kelompok secara fisik.
Selanjutnya ada teknik pengambilan keputusan. Yang pertama ada interaksi kelompok. Anggota kelompok saling berinteraksi satu sama lain untuk pengambilan keputusan. Yang kedua ada brainstorming, di mana proses lebih lanjut yang secara khusus membahas semua alternatif sambil menahan semua kritik terhadap alternatif tersebut. Yang ketiga ada teknik nominal kelompok, di mana individu saling bertatap muka untuk mengumpulkan gagasan-gagasan mereka secara langsung, sistematik, namun tetap independen. Yang keempat ada pertemuan elektronik, di mana pertemuan anggota-anggota saling berinteraksi dengan menggunakan komputer, memungkinkan adanya pemberian pesan tanpa nama dan pemberian suara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.